Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Berikut ini Ustazah akan tampilkan video pembelajaran kita untuk materi operasi bilangan bulat kelas 7. Ini materi yang akan Ustazah sajikan. Sebelumnya Ustazah sudah memberitahu ini saat di Zoom aturan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita juga sudah Ustazah bahas di Zoom. Lalu ini ada dalil tentang materi kita hari ini dan tentang motivasi antum untuk nggak berhenti untuk berbuat baik. Nah, baiklah, ini kita mengulang sedikit. Tadi sudah Ustazah bahas juga apa saja anggota bilangan bulat. Anggota bilangan bulat itu adalah bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan bulat positif. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Nah, apa itu bilangan cacah? Kalau bilangan cacah adalah bilangan bulat positif dan bilangan nol. Bilangan bulat positif dan bilangan nol. Nah, untuk soal yang ketiga, katanya tentukan yang mana yang lebih besar. Untuk mencari yang lebih besar dari kedua angka ini, kedua nilai ini, yang paling penting antum lihat adalah dulu. Ketika dia negatif, kalau dia negatif, berarti nilai yang paling kecil, ini nilai yang paling kecil, tapi di bilangannya itu yang paling besar. Nilai yang paling kecil itu adalah nilai bilangan yang paling besar. Ini nilainya paling kecil, tapi dia posisinya dia yang lebih besar. Karena nilai negatif 547, 578 ini berada di posisi sebelah kanan dari negatif 595, 326 ini. Sama halnya kayak negatif 5 dengan negatif 4. Negatif 4 itu sebelah kanan dari posisi negatif 5. Sama halnya dengan bilangan ini. Jadi kalau bilangan negatif, lihatlah bilangan yang paling kecil, berarti itu nilai yang paling besar. Nah, untuk soal yang nomor 4, 10 satuan di bawah 4. 10 satuan di bawah 4. Berarti kita kalau 10 satuan yang di bawah 4, kita geser dia ke sebelah kiri dari 4. Dari 4 sebelah kirinya berarti ada 3, 2, 1, 0 sampai kita melewati 10 satuannya sampai nilai terakhirnya atau posisi 10 satuan di bawah 4 adalah negatif 6. Nah, untuk soal yang kelima, suhu awalnya 5 derajat Celcius, kemudian turun. Kalau turun posisinya masih sama sebelah kiri dari nilai 5 derajat ini. Jadi jawabannya adalah di negatif 2. Oke. Untuk selanjutnya, ini materi kita hari ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini antum bisa lihat pada buku kegiatan 1.2 contoh 1.3. Ini katanya dia punya boneka 3 di rumah. Nah, ketika dia ulang tahun, dia mendapatkan 4 boneka lagi. Nah, berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, penyelesaiannya di sini antum selesaikan, carilah bentuk dan matematika dari soalnya. Nah, kita udah dapat bentuk matematikanya berarti 3 ditambah 4. Nah, kalau untuk di garis bilangan, ini jika diminta bikin di garis bilangan, antum posisinya seperti ini membuatnya. Karena 3 ditambah 4, jadi boneka awalnya adalah 3. Dari titik 0 ke 3, ini posisi 3 dulu. Nah, katanya adalah ditambah dengan 4. Kalau ditambah dengan 4, berarti kita geser ke arah kanan karena dia menambah. Posisinya 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Nah, nilai 7 langsung adalah hasil dari penambahan 3 ditambah 4. Nah, ini untuk operasi penjumlahan. Sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan ini ada 5. Yang pertama adalah komutatif, yaitu ketika A kita tambah dengan B itu sama dengan B ditambah dengan A. Contohnya, 1 kita tambah dengan 2 itu sama hasilnya dengan 2 kita tambah dengan 1. Yang kedua, asosiatif. Untuk asosiatif ini masih sama, tapi bedanya di sini adalah 3 bilangan yang kita jumlahkan dan ada pemisahnya dengan kurungnya. Nah, ini untuk asosiatif. Nah, untuk tertutup, sifat tertutup ini adalah ketika kita menjumlahkan 2 buah bilangan bulat, A dan B bilangan bulat, maka kalau kita jumlahkan hasil dari A tambah B itu juga adalah bilangan bulatnya sendiri.
bilangan bulat juga dari hasilnya. Nah, untuk yang keempat, memiliki unsur identitas. Nah, di sini unsur identitas adalah ketika kita menjumlahkan suatu bilangan dan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di sini adalah ketika kita menambahkan A ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah A sendiri. Nah, Ustazah ulang lagi, ketika kita memiliki unsur identitas, di sini dikatakan 0 adalah unsur identitas dari penjumlahan. Karena ketika nilai A kita jumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan si A-nya sendiri. Ini yang disebut 0 sebagai identitas dari penjumlahan. Nah, untuk inverse ini adalah lawannya. Nah, kalau untuk A ditambah negatif A, hasilnya adalah 0. Untuk menemukan suatu inverse penjumlahan, hasilnya harus menghasilkan sama dengan 0. Nah, nilai apa yang kita jumlahkan itu yang menjadi inverse-nya. Di sini negatif A disebut inverse dari penjumlahan dari A. Nah, catatan di sini adalah selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Yuk kita contohkan, ini dia. Selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Nah, syaratnya untuk perhatikan garis bilangan di bawah ini. Ini garis bilangan, posisi 1 di sini, posisi 4 sebelah sini. Nah, untuk mencari selisihnya, kita bisa mencarinya dan melihatnya di garis bilangan. Dari 1 dan 4 ini ada 3 jaraknya. Nah, ini yang disebut selisihnya. Jadi 3 satuan dari 1 ke 4 itu adalah selisih dari 1 dan 4. Oke, lanjut. Oke, silakan diperhatikan lagi bukunya di kegiatan 1.2 contoh 1.4. Ini untuk proses pengurangan. Katanya dia mempunyai 6 pasang sepatu, kemudian dia memberikan 2 pasang ke sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimilikinya sekarang? Nah, untuk ini masih dengan penyelesaian dengan garis bilangan. Untuk penyelesaian dengan garis bilangan, antum rubah dulu bentuk soal ke dalam bentuk matematikanya. Jadi bentuk matematikanya di sini kita udah tahu, bisa diperhatikan 6 pasang diberikan, berarti 6 dikurang 2. Ini yang kita tahu secara umum. Nah, di sini ini garis bilangannya, berarti dari posisi si 6, kalau kita kurang kedua, kalau kita tambah tadi gesernya ke arah kanan, berarti kalau kita kurang gesernya ke arah kiri. Nah, di sini ada lagi untuk penjumlahan, pengurangan juga punya inverse-nya. Dimana di sini perhatikan bahwa 6 kurang 2 sama dengan penjumlahan. Katanya penjumlahan 6 ditambah negatif 2. Ini 6 tambah negatif 2 sama halnya dengan 6 dikurang 2. Kenapa? Hal di sini adalah pengurangan merupakan lawan jenis dari penjumlahan. Makanya 6 dikurang 2 itu sama dengan 6 ditambah negatif 2. Nah, kalau untuk bikin ada soal seperti ini sama juga posisi yang seperti ini. Kenapa? Karena 6 ditambah negatif 2. Kalau tambahkan ke kanan, bukan. Kalau saat di sini, karena di dalam kurungnya ada nilai negatif, kita fokus yang di dalam kurung. Jadi 6 ditambah negatif 2. Si 6-nya kita tambah dengan negatif 2 untuk posisi kirinya. Makanya panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan. Panah ke kiri itu menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif. Jadi fokusnya di dalam tanda kurung. Penjumlahan dengan bilangan negatif. Tuh. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia adalah 4 pasang karena 6 dikurang 2 adalah 4. Ini untuk pengurangan merupakan lawan jenis inverse dari penjumlahan. A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Operasi perkalian. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan bilangan bulat? Di sini operasi perkalian dengan penjumlahan itu ada kaitannya. Karena ketika antum mencari perkalian, pasti antum menggunakan sistem atau operasi penjumlahan. Yuk kita lihat di kegiatan 1.3 contoh 1.9. Katanya suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantainya 6 meter, satu lantainya 6 meter. Nah, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, penyelesaian di sini adalah kita susun lagi bentuk matematikanya dari soal adalah 5 kali 6. Kenapa 5 kali 6? Karena 5 lantai dikali 6 meter. Satu lantainya tingginya adalah 6 meter. Makanya 5 kali 6. Nah, 6-nya ada 5 kali karena lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, dan lantai kelima. Ada 5 kali 6.
5 kali 6 ya. Maaf, 5 kali 6 ya. Nah, di sini kenapa dia seperti ini? Kenapa kita pakai sistem seperti ini? Karena antum lebih memudahkan ketika proses perkalian kita hitung dengan cara penjumlahan. Makanya perkalian tidak lepas dari penjumlahan. Oke, di sini 5 kali 6. 5 yang pertama, 5 yang kedua, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, lantai kelima. Nah, di sini dia hasilnya menjadi 30 meter. Di sini panahnya kurang tepat ya, harusnya saya bikin di 6 ya. Mohon maaf, ini salah pengetikan saja. Nah, jadi tinggi gedung adalah 30 meter. Ada 5 lantai, yang tinggi satu lantainya 6 meter. Oke, lanjut. Nah, ini lagi perkalian tanda. Perkalian tanda ini maksudnya adalah ketika kita mengalikan contohnya 2 kali 1 itu sama-sama positif. Positif 2, positif 1. Makanya hasilnya positif. Itu ya tanda. Tapi kalau misalnya 2 kali negatif 1, berarti positif kali negatif hasilnya negatif. 2 kali 1 hasilnya 2, negatifnya positif kali negatif hasilnya negatif, berarti hasilnya negatif 2. Ini yang disebut perkalian tanda. Jika tanda positif, angka positif kita kalikan dengan positif, hasilnya positif. Positif kita kalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif kita kalikan positif, hasilnya negatif. Dan negatif kita kalikan negatif, hasilnya positif. Nah, di sini paling gampang menghafalnya adalah ketika kedua tanda sama, sama-sama positif, hasilnya positif, sama-sama negatif, hasilnya positif. Ketika dua tanda yang kita kalikan sama, hasilnya positif. Ketika tanda yang berbeda kita kalikan, hasilnya negatif. Ini juga beda ya, negatif kali positif, positif kali negatif, hasilnya sama-sama negatif. Itu dia. Nah, tambahan sifat perkalian. Ada komunitatif, asosiatif, tertutup, memiliki unsur identitas juga, dan distributif. Ini silahkan antum pahami, ini masih sama dengan penjumlahan, bedanya di sini dia perkalian. Ini juga sama dengan penjumlahan, di sini bedanya tandanya ada perkalian. Nah, tertutup di sini juga masih sama dengan penjumlahan. Kita misalkan A dan B bilangan bulat, maka A kali B juga menghasilkan bilangan bulat. Nah, bedanya di sini di unsur identitas, sifat-sifat di penjumlahan identitasnya adalah tadi 0, karena A ditambah 0 itu dapat hasilnya nilainya A sendiri. Nah, untuk perkalian A yang kita kalikan dengan 1 hasilnya A, maka di sini identitas dari perkalian adalah 1, itu bedanya. Nah, di sini ada lagi di sifat distributif. Ketika kita kalikan A dikali ada buka kurung B tambah C, berarti A kita kalikan ke B, baru kita tambahkan lagi, baru kita kalikan lagi A, kita kali ke C. Begitu juga untuk pengurangannya. Berarti kita kali kurung ke dalam ya. Ini dia maksudnya. Nah, ini sifat perkalian. Kita lanjut operasi pembagian. Nah, pengurangan adalah ini bukan pengurangan ya. Pembagian adalah kebalikan atau kebalikan inverse dari perkalian. Contohnya, A bagi B itu sama dengan C. Nah, kita bisa nyari jadi B kali C sama dengan A. Contohnya, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Maka 2 kali 2 adalah hasilnya 4. Itu dia kebalikan. Jadi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, boleh dilihat contoh soal di contoh 1.13. Di sini ada soalnya, katanya Ibu Putri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kuenya ada 12, sedangkan tetangga yang diberi kue ada 6 orang. Jika Ibu Putri ingin membagikan rata kue tersebut, maka masing-masing tetangganya mendapatkan berapa? Nah, masih sama, kita rubah dulu ke dalam bentuk matematikanya menjadi 12 bagi 6. 12 kue dibagi ke 6 orang. Nah, di sini 12 dibagi 2. Kenapa dapat diartikan pengurang 6 terhadap 12 berulang kali dan tidak tersisa. Jadi nilai 12 ini di kue awalnya kita bagi sebanyak kepada 6 orang, kita bagi 6, berarti 12, kita kurangkan 6, lalu kita kurangkan 6 lagi, sampai hasilnya 0, habis 0. Nah, berapa kali pengurangan 6 yang menghasilkan? Berarti angka yang kita kurangkan adalah sebanyak 2 kali. Maka pembagian kue yang rata kita dibagi Ibu Putri adalah 2 kue. Berarti 12-nya kita kurang 6 dulu sekali, 12-nya kurang 6 lagi sekali. Berarti ada 2 kali pengurangan yang digabungkan dalam sistem pembagian. Nah, berarti pengurangan juga ada kaitannya dengan sistem pembagian. Begitu juga dengan penjumlahan dan perkalian. Oke.
Nah, untuk tugas mandiri hari ini, antum silakan kerjakan di buku paket halaman 20, soal uraian kedua, nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu antum disuruh bikin garis bilangannya. Dibikin soal seperti yang Ustazah terangkan di PowerPoint tadi, dibikin bentuk matematikanya, kalau diminta pakai garis bilangan, dibikin garis bilangan, kalau tidak diselesaikan langsung. Untuk halaman 35, soal uraian nomor 2, itu ada soal A, B, dan C. Silahkan diselesaikan, dicari. Kalau ada kali bagi tambah kurang, berarti kerjakan kali bagi tambah kurang, kabataku. Kalau ada kali sama bagi, antum mengerjakan yang dahuluan adalah yang pertama kali antum temukan. Kalau ada tambah sama kurang, berarti antum kerjakan yang pertama kali antum temukan. Itu dia. Tapi kalau kali antum temukan sama tambah, berarti antum selesaikan dulu kali, baru antum tambahkan. Oke, mungkin seperti itu. Kirim tugasnya ke Ustazah sampai jam 9 malam nantinya via WA pribadi. Oke, terakhir Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.